Salam dan bahagia anak-anakku tersayang. Selamat datang anak-anakku tersayang di pelatihan belajar ID SMP Negeri 1 Lawang pada tanggal 6 November 2024. Perhatikan pada waktu kita pertemuan di sekolah, di sana tidak keluar lumnya anak-anak karena lumnya tidak muncul waktu itu sehingga Ibu ulang kembali di sini. Saya Bu Sriani ya untuk pendamping kalian untuk belajar. Materi uji kompetensi untuk pelajar belajar.id. Di sini ada mail, kemudian ada kalender, di sini tangkas berinternet, ini Meet, kemudian ada sheet, kemudian slide, dokumen, kemudian di sini draft. Yang ini adalah chart atau space. Ini yang nanti yang kalian pelajari. Nah, selamat datang di program belajar ID.id. Dalam program ini, kamu akan belajar lebih dalam tentang bagaimana memanfaatkan akun belajar.id untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Secara umum, yang perlu kamu lakukan dalam program ini adalah 1. Pastikan kamu mendapat mentor atau guru pendamping. Sebelum memulai rangkaian kegiatan belajar.id, kamu harus memiliki mentor atau guru pendamping. Guru pendamping inilah yang akan membimbingmu dalam seluruh aktivitas dalam program ini. 2. Mencoba panduan dalam materi ini. Kamu bisa mencoba fitur-fitur akun belajar.id melalui panduan-panduan dalam materi ini. Kamu bisa mencobanya secara mandiri atau bersama-sama dengan guru pendampingmu. Pastikan kamu mencoba dan benar-benar menguasai panduan dalam materi ini karena inilah yang akan menjadi bahan uji kompetensi di akhir program. Untuk materinya ini sudah saya share ya pada waktu itu sehingga sudah belajar. Yang ketiga, membuat proyek atau aktivitas bersama guru pendamping. Setelah secara khusus mencoba berbagai fitur dan panduan dalam materi ini, buatlah proyek bersama guru pendampingmu. Bentuk proyek atau aktivitasnya bebas. Kamu boleh sekreatif mungkin merancang aktivitas untuk mempraktekkan beberapa fitur yang kamu pelajari dalam materi ini. Keempat, mengerjakan uji kompetensi. Setelah kamu mempelajari fitur dan mengerjakan aktivitas bersama guru pendamping, waktunya kamu mengerjakan uji kompetensi. Pastikan kamu benar-benar siap sebelum mengerjakan. Sebab uji kompetensi hanya bisa dikerjakan satu. Uji kompetensi bisa dikerjakan maksimal Sabtu 16 November 2024 pukul 17.00 WIB. Nah, kemudian tangkas berinternet. Kita lihat untuk cerdas berinternet. Tips agar kamu cerdas berinternet. Tips 1, jadilah pengguna internet yang positif seperti di kehidupan nyata. Ingat, sekali saja kamu memposting sesuatu di internet seperti foto, komentar, atau pesan, jejak digitalmu akan ada di internet selamanya. Tips 2, pikirkan sebelum memposting. Penting untuk tahu kapan waktunya berhenti memposting, misalnya untuk tidak memberi reaksi terhadap postingan, foto, atau komentar seseorang, atau tidak membagikan hal yang tidak benar.
Tips 3, lindungi rahasiamu. Jangan bagikan alamat email, nomor telepon, sandi nama pengguna atau username, atau dokumen sekolahmu kepada orang asing. Tips yang keempat, jangan berasumsi bahwa pengguna lain di internet memiliki pemikiran yang sama denganmu. Ketika orang lain melihat informasi yang sama dengan kita, mereka bisa saja memiliki pengertian yang berbeda. Tips yang kelima, penting untuk selalu menghormati pilihan privasi orang lain, meskipun mungkin kamu tidak setuju dengan pilihan tersebut. Situasi yang berbeda memerlukan respon yang berbeda secara online dan offline. Tangguh berinternet. Buatlah, tipsnya ada 5 ya. Yang ke-1, buatlah sandi yang kuat. Pilih minimal 8 karakter dan gunakan kombinasi huruf, yaitu besar dan kecil, angka, dan simbol. Ganti sandi di akun lain yang kamu punya. Gunakan sandi yang berbeda untuk setiap akun penting yang kamu punya. Gunakan kreativitasmu. Yang ketiga, jangan gunakan sandi yang mudah ditebak seperti nama panggilan, nama sekolah, tim bola basket, favorit, serangkaian angka seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan lain-lain. Tentunya jangan gunakan kata sandi atau password ya. Yang keempat, jangan gunakan informasi pribadi. Hindari penggunaan informasi pribadi, nama, alamat, email, nomor telepon, nomor kartu identitas, nama gadis, ibu kandung, tanggal lahir, dan lain-lain, atau kata-kata yang umum di dalam sandi kamu. Yang kelima, jangan ragu untuk mengubah sandi akunmu. Segera ubah sandi kalau kamu tahu atau yakin bahwa sandi itu sudah diketahui orang lain selain orang dewasa yang kamu percayai. Cermat berinternet. Tips yang ke-1, periksa kembali kredibilitas situs. Sebelum kamu mengklik link atau memasukkan sandi di situs yang belum pernah kamu kunjungi, periksa apakah URL situsnya sama dengan nama dan informasi perusahaan atau produk yang kamu cari. Yang kedua, gunakan situs yang aman. Pastikan URL situs dimulai dengan ini https:// tanda bintang dengan ikon gembok kecil di sebelah kiri ini ya nak ya. Misalkan ini ya tandanya. Tips yang ketiga, jangan mudah tertipu scam. Kalau ada email atau situs menawarkan sesuatu yang kedengarannya tidak masuk akal, seperti peluang untuk menghasilkan banyak uang, biasanya itu sudah pasti tidak benar. Jangan mudah tertipu pesan palsu. Yang keempat, ini bisa terjadi kepada siapa saja. Kalau kamu tertipu scam di internet, segera beritahu orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang kamu percayai dan segera ubah sandi akunmu. Yang kelima, perhatian. Ingatlah bahwa situs atau iklan tidak dapat mengetahui apakah ada masalah pada perangkatmu. Scam dapat mencoba menipumu untuk mendownload malware atau software yang tidak diinginkan dengan memberitahu kamu kalau ada masalah dengan perangkatmu. Bijak berinternet. Tipsnya yaitu yang 1, ikuti aturan utamanya. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, baik di internet maupun dalam kehidupan nyata. Misalnya, laporkan jika terjadi pelecehan. Beritahu seorang yang dapat membantu, seperti orang tua, guru, atau guru BP. Jadilah penolong. Seorang penolong akan melawan perilaku buruk dan membela kebaikan dan hal positif. Misalkan laporkan pelecehan, beritahu seorang yang dapat membantumu seperti orang tua,
guru atau guru BP. Yang kedua, yang ketiga, lakukanlah hal-hal sederhana untuk mengubah interaksi negatif menjadi interaksi positif. Misalnya, kalau ada orang memposting hal negatif di internet tentang temanmu, ajak teman-teman lain untuk membuat tumpukan komentar baik, yaitu memposting banyak komentar baik mengenai temanmu yang sedang dirundung atau dibully itu. Tapi ingat, jangan memberikan komentar buruk kepada si perundung atau pelaku bully, karena kamu ingin memberikan contoh yang baik, bukan membalasnya. Tips yang keempat, ambil keputusan yang tepat saat memilih hal yang akan dikatakan dan cara menyampaikannya. Misalnya, suatu hal yang tak pantas untuk kamu katakan di dunia nyata berarti tak pantas juga dituliskan di internet. Tips yang kelima, sebarkan kebaikan di internet. Yang berikutnya adalah berani berinternet. Tips yang ke-1, menemukan hal negatif, jangan diam saja. Kalau kamu menemukan hal yang membuatmu merasa tidak nyaman, laporkan, beranikan dirimu dan hubungi seseorang yang kamu percaya dan dapat membantumu seperti guru, kepala sekolah, atau orang tua. Tips 2, bicarakanlah. Meminta bantuan saat kamu tidak yakin apa yang harus dilakukan adalah tindakan yang berani. Jika tindakan ini dapat membantumu atau orang lain untuk mengatasi suatu hal yang menyakitkan atau bahkan mencegah bahayanya terjadi, hal tersebut adalah tindakan yang cerdas dan berani. Tips yang ketiga, laporkan dan atau blokir konten yang tidak pantas. Melaporkan konten dapat membantu orang-orang yang terlibat, lingkungannya, dan platform itu sendiri. Jika kita menggunakan alat untuk memblokir dan atau melapor yang tersedia di situs atau aplikasi. Tips yang keempat, dapatkan buktinya. Sebelum memblokir atau melaporkan konten yang tidak pantas, sebaiknya ambil screenshot sehingga kamu bisa menggunakannya sebagai bukti. Tips yang kelima, jangan takut kalau kamu menerima pesan atau komentar menyeramkan dan dari orang asing. Tunjukkan pesan itu kepada orang dewasa yang kamu percaya, lalu blokir dan laporkan orang itu. Oke, itu dulu ya. Nanti materinya ini, yang pertama adalah materinya mengenai Gmail. 1, menambahkan lampiran pada email. Kemudian kamu bisa menambahkan beberapa lampiran pada email. Kamu bisa menambah gambar, video, atau berkas lain dari Google Drive. 2, mencari pesan menggunakan fitur pencarian. Kamu bisa mencari email dengan mudah. Gunakan fitur pencarian untuk menemukan kata kunci atau email yang lain. Kita berhenti dulu ya Nana, biar nggak bosan. Nanti kita lanjut kembali di slide berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.